SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kajian singkat sesingkat mungkin insyaallah. Khawatir kena asam lambung nanti. Naik asam lambung. Baik, jamaah dimuliakan Allah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini. Tidaklah kita dapat berkumpul dan bertemu saat ini di rumah Allah yang mulia ini dari tempat yang berbeda-beda, bahkan tiada hubungan nasab antara sesama kita, tiada hubungan partai atau nilai-nilai dunia yang lainnya. Saya dari Aceh, antum dari Jawa, ada yang luar negeri, ada yang Arab, ada yang bukan Arab. Tetapi saat ini kita bertemu karena undang-undang dasar kita sama. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sehingga kita bertemu dan berkumpul saat ini di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mengabadikan pertemuan dan perkumpulan kita ini sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari orang-orang yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazahirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka selalu duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sitt. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya Nabi mengatakan, idza stansahaka fansah. Jika ia meminta kepadamu untuk memberikan nasihat, maka berilah nasihat untuknya. Karena memang sungguh tiada kebaikan sedikit pun pada persaudaraan, persahabatan dan pertemuan kita apabila kita tidak saling menasihati sesama kita. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan mereka, kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada sedekah, ajakan kepada hal yang ma'ruf dan mendamaikan di antara manusia. Beranjak dari ayat dan hadis di atas, maka saya ingin mengingatkan diri saya pribadi yang pertama kali dan jamaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, dengan sebuah ayat Al-Qur'an Al-Karim yang tertera di dalam surat At-Tahrim, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Apa makna dari firman Allah di atas qu anfusakum wa ahlikum nara? Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Qur'anil Azim beliau. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, makna qu anfusakum wa ahlikum nara adalah allimuhumul khaira wa addibuhum, atau addibuhum wa allimuhumul khair. Ajarkan ilmu agama kepada anggota keluargamu dan berikan teguran atau sanksi kepada mereka tatkala melanggar agama Allah. Ini makna qu anfusakum wa ahlikum nara. Karena dengan ilmu agamalah
kita dapat menyelamatkan diri kita dan anggota keluarga kita serta yang lainnya dengan izin Allah dari neraka Allah. Karena ilmu agama adalah sumber segala kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan, dan ini satu-satunya hadis beliau ya, di dalam Bukhari. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari mengatakan, "Faman utiya al-ilma faqad utiya al-khaira kullahu wa man hurimahu fa huwa al-mahrum." Atau bihadzal ma'na. Barang siapa yang telah diberikan ilmu agama, dimudahkan dia belajar, dimudahkan dia hadir dalam majelis ilmu agama, maka sungguh ia telah diberikan kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dia adalah orang yang merugi di dunia ini. Karena ilmu agama itu akan menuntun kita ke surga Allah Jalla wa'ala. Enggan menuntut ilmu agama maknanya enggan dituntun ke surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Kewajiban menuntut ilmu agama itu tidak hanya bagi ustaz, kiai di pesantren atau santri-santri saja. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Sunan, datang dari sekian para sahabat Nabi, disahihkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadl, dan selain beliau. Nabi bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Akan tetapi semua yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Ada yang dengan yang mondok, ada yang bisa sehari sekali, ada yang cuma bisa seminggu sekali, ada yang mungkin dalam sebulan hanya bisa hadir beberapa kali, ya, baik secara offline maupun secara online. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semaksimal mungkin, semampumu. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, dengan cara yang seperti ini kita bisa menuntut ilmu agama. Sambil kita berlibur, berwisata dengan anggota keluarga tercinta kita, kita bisa menjadikannya sebagai program untuk menambahkan ilmu agama, sebagai kesempatan untuk meningkatkan iman dan mempererat sakinah, mawaddah dan rahmat sesama anggota keluarga kita. Dan ini hidayah dan taufik dari Allah sebagai manusia untuk melakukan traveling, ya, untuk pergi wisata ke luar negeri atau di dalam negeri. Ada yang harus menghabiskan uang ratusan juta, dan programnya terisi dengan maksiat, joget-jogetan, karaokean, musik-musikan, bahkan ada yang dengan na'udzubillah dengan perzinaan. Uang yang dikeluarkan akan sia-sia, bahkan menjadi sumber dosa terhadapnya. Pulang dalam keadaan iman sudah turun, bahkan bisa menjadi hilang, dan rumah tangga semakin retak dan semakin hancur. Allah tidak melarang kita untuk menikmati nikmat-nikmatnya yang halal, apakah itu dengan berwisata, tafakkur, tadabbur alam. Apalagi jika kesempatan tersebut dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan iman, menambahkan ilmu agama, mempererat sakinah, mawaddah dan rahmat sesama anggota keluarga, mempererat ukhuwah al-islamiyah, al-imaniyah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan menikmati nikmat-nikmat yang halal. Walakin ya Hamdalah sa'ah, akan tetapi wa Hamdalah sa'ah, ada waktu untuk Rabbmu, ya. Ada waktu kita dengan anggota keluarga kita. Bahkan ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda radhiyallahu anhu, setelah sebelumnya mereka pernah berselisih, bertikai, kemudian dipersaudarakan kembali oleh Nabi, maka Salman Al-Farisi bertamu ke rumah Abu Darda. Maka istri Abu Darda curhat kepada Salman Al-Farisi, karena Abu Darda ini ahli ibadah, sehingga istrinya sehari-hari tidak lagi berdandan dan bersolek.
Karena Abu Darda tidak butuh lagi hal yang seperti itu. Maka begitu Abu Darda menyuguhkan hidangan untuk tamu mulianya Abu Salman Al-Farisi, Abu Darda mengatakan, "Kul fa inni sha'im." Wahai Salman, silakan engkau menyantap hidanganku. Adapun aku puasa. Maka Salman Al-Farisi menyatakan, "Wallahi la aqulu hatta ta'kul." Demi Allah, aku tidak akan memakan hidanganmu ini sampai kau mau berbuka dan makan bersamaku. Karena puasanya puasa sunnah. Dan karena Salman Al-Farisi pun jarang-jarang bertamu ke rumahnya. Dan juga karena beliau mengetahui Abu Darda ini luar biasa ibadahnya, sampai-sampai istrinya tidak lagi bersolek dan berdandan untuknya. Selesai mereka menyantap hidangan, karena Abu Darda akhirnya berbuka. Datang malam hari, Abu Darda berpesan kepada Salman, "Kamu tidur aja, saya mau sholat malam." Ditarik tangannya oleh Salman. Tidur, belum waktunya. Kemudian di pertengahan malam Abu Darda pun bangun untuk sholat malam. Kembali ditarik tangannya oleh Salman Al-Farisi. Tidur, belum waktunya. Begitu seperti akhir malam datang, maka Salman Al-Farisi mengatakan, "Sekarang waktunya, ayo kita sholat malam bersama." Setelah itu Salman Al-Farisi mengeluarkan sebuah statement yang membuat Abu Darda pergi kepada Nabi menanyakan tentang statement Salman Al-Farisi ini. Apa kata Salman Al-Farisi? Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqan. Wahai Abu Darda, Rabbmu memang punya hak yang harus kamu tunaikan. Tetapi badanmu, fisikmu juga punya hak yang harus kamu berikan. Menjaga kesehatannya, tidak boleh kamu ekstrim memaksa dirinya untuk beribadah. Wali anna li ahlika haqq, dan anggota keluargamu, anak istrimu juga punya hak yang harus kamu berikan. Mereka butuh untuk kamu hibur, mereka butuh kamu duduk di tengah-tengah mereka untuk bersaudara, ketawa ketiwi, menghibur mereka, bersikap humanis dan humoris. Fa'ati kulli dhi haqqin haqq, maka berikan hak itu pada setiap ahli sesuai dengan haknya. Maka Abu Darda pun pergi kepada Nabi menanyakan statement Salman Al-Farisi ini. Maka Nabi mengatakan, "Shadaqa Salman." Wahai Abu Darda, statement Salman itu statement yang benar, yang harus kamu ikuti. Nah, subhanallah, ikhwan, dalam agama kita dicela karena cinta ibadah kita mengabaikan anggota keluarga kita. Dicela dalam agama. Tercela kita bersikap serius ibadah yang menyebabkan istri kita tidak lagi berdandan dan bersolek untuk kita. Sampai-sampai kita jarang berbuka dan jarang ketawa ketiwi dan menghibur, bersikap humanis dan humoris dengan anggota keluarga kita. Itu dicela dalam agama. Lalu bagaimana dengan sebagian orang yang mengabaikan anak istrinya bukan karena ibadah, karena goes dengan kawan-kawannya. Senin sampai Jumat kerja full, berangkat kantor sebelum anak istrinya bangun, dan pulang di saat istri dan anak-anaknya sudah tidur. Begitu datang weekend, Sabtu dan Ahad, seharian penuh dia gunakan goes dengan kawan-kawannya, jogging dengan kawan-kawannya, olahraga dengan kawan-kawannya. Kapan tuh anak istrinya? Apabila untuk ibadah saja, karena ibadah saja, kita tidak boleh mengabaikan hak anak istri kita, anggota keluarga kita, apalagi untuk perbuatan yang nilainya bukan ibadah. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, karena kita tidak akan mungkin selalu bersama dengan anak istri dan keluarga kita sampai ke surga kecuali apabila iman dan amal soleh kita sama. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat At-Tur, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّةٌ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman, memiliki iman yang benar, akidah yang lurus, tauhid yang benar, dan anak keturunan mereka ikut serta beriman, berakidah seperti akidah mereka, maka kami akan kumpulkan mereka di tempat yang sama.
di dalam surga. Bahkan kata para ulama, tidak mustahil Allah lakukan juga di alam barzakh. Wa ma alatna min amalihi min syai', dan kami tidak akan menyia-nyiakan amalan yang telah mereka lakukan sedikit pun. Kiranya ini yang dapat Anda sampaikan pada kajian yang singkat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'il husna, dengan nama-namanya maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bi ismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, agar Allah menjaga kebersamaan kita dengan anggota keluarga kita dan kebersamaan kita di atas ukhuwah Islamiyah ini sampai ke syurganya, dan memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya, serta dikumpulkan kembali di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.